Seorang pria dengan lembut menguleni tanah liat. Sebuah wajah tercipta. Kemudian dia mulai menata rambutnya. Cocokkan mata dan gigi. Tempelkan kepala ke leher dan putar sedikit. Operasi plastik sudah berakhir. Robot itu berdiri di depan cermin dan melihatnya. Dia hampir menangis. Sebelumnya, Andrew tidak begitu tampan. Dia hanya robot besi. Untuk melakukan operasi, Andrew harus mencari uang. 30 tahun yang lalu, Andrew menghasilkan sangat sedikit uang. Saat itu, dia baru saja menyelesaikan produksi. Dia dibeli oleh keluarga kaya. Pekerjaan Andrew adalah membersihkan. Hidup tidak begitu sulit. Tapi putri mereka tidak baik sama sekali. Gadis itu sering membuat Andrew melompat dari gedung untuk melihat apakah dia sudah mati. Andrew tidak mengerti saat itu. Dia dengan patuh melompat turun. Akibatnya, Andrew hampir berubah menjadi besi tua. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Bolehkah saya masuk? Untungnya, robot ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tempat yang rusak dengan cepat diperbaiki. Musim gugur itu membantu Andrew menemukan fungsi baru. Dia sepertinya berpikir. Hari itu, Andrew memecahkan mainan Amanda. Melihat gadis yang sedih itu, Andrew berlari pulang. Dia mengukir kuda kayu baru. Kuda ini diukir dengan cermat dan sulit dihancurkan. Amanda sangat senang saat melihatnya. Gadis itu tidak lagi memperhatikan mainan lainnya. Ketika bos mendengar tentang ini, dia sangat terkejut. Kerajinannya sangat indah. Dia ingin Andrew mengukir beberapa lagi. Sang master mendengar musik datang dari kamar Andrew. Ternyata Andrew sedang memperbaiki pemutar musik. Mesin ini sudah tua tapi masih bisa diperbaiki. Robot ini juga sangat berguna. Pemiliknya ingin merawat Andrew dengan baik. Setelah ini, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah tangga lagi. Fokus saja pada menulis. Setiap hari, sang bos mengajari Andrew banyak hal. Masalah emosional, pengetahuan jenis kelamin, bagaimana menceritakan lelucon. Andrew sangat pintar, baru belajar tahu. Setiap hari, dia membuat seluruh keluarga bos tertawa. Di luar sekolah, Andrew menghabiskan waktu di ruang bawah tanah mengukir kayu dan memperbaiki barang-barang. Amanda terus kembali untuk melihatnya bekerja. Andrew menemukan gadis kecil ini sangat baik. Dia suka bermain piano dengannya. Jadi 15 tahun berlalu, Andrew menghasilkan banyak uang. Bos membuka rekening bank untuk Andrew. Putrinya Amanda juga sudah dewasa dan punya pacar. Suatu hari, Amanda berlari untuk memberitahu Andrew. Pacar melamar gadis itu. Tapi gadis itu tidak setuju. Karena ada orang lain di hatinya. Amanda menyukai seorang teman. Amanda tidak tahu harus berbuat apa. Andrew merasa sangat sederhana. Jadi gadis itu hanya perlu menikah dengan teman itu. Sebenarnya, Amanda juga memikirkan hal ini. Tapi ini sangat sulit. Kita tidak bisa melakukan itu. Benar-benar tidak. Mengapa? Karena dia bukan. Sudahlah. Bahkan jika kamu mengatakan kamu tidak mengerti. Amanda telah memutuskan untuk menikah. Andrew pasti datang untuk memberi selamat padanya. Andrew mendengar Amanda mengatakan itu dan merasa sedih lagi. Dia tidak bisa berkonsentrasi saat bekerja. Merasa sangat tertekan. Andrew secara tidak sengaja mematahkan ibu jarinya. Kali ini Andrew tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bos membawanya ke rumah sakit. Tapi Andrew juga menginginkan estetika. Dia menemukan wajah ini terlalu kaku. Andrew menginginkan lebih banyak ekspresi. Dia menghasilkan banyak uang. Bos juga setuju, jadi dia memberikan uang kepada Andrew. Di pernikahan Amanda, Andrew mengenakan gaun tersenyum. Tapi sebenarnya dia sangat sedih. Bukan hanya Andrew, bosnya juga sedih. Karena putrinya menikah. Melihat air mata sedih bos, Andrew bergegas menghibur. Bukankah kau masih memilikiku? Aku hidup sebagai lelakimu, mati sebagai lelakimu. Saya tidak akan pergi. Tapi pepatah ini datang sedikit lebih awal. Robot ini bekerja keras untuk mendapatkan uang selama 10 tahun. Semua uangnya diberikan kepada pemiliknya. Tapi bos menolak untuk menerima. Tetapi Andrew memutuskan untuk pergi. Sejak Amanda menikah, rumah menjadi sangat sepi. Bos melihat Andrew bosan dan menyuruhnya pergi membaca buku. Andrew semakin pintar. Itu mulai menulis surat kepada bos. Pemiliknya sangat terkesan. Dia menganggap Andrew sebagai putranya. Sekarang Andrew mau pergi. Dia juga tidak memaksa. Dia mengembalikan uang itu kepada Andrew. Andrew mengambil kembali cek itu dan pergi. Pemisahan ini berlangsung selama 16 tahun. Saat keduanya bertemu lagi, kesehatan bos sangat lemah.
Dia menggenggam tangan Andrew dengan erat, berkata, "Nak, langkahmu selanjutnya masih sangat panjang. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Sama sekali tidak menyesal." Setelah mengatakan itu, pemiliknya pergi dengan puas. Andrew menghadapi kematian untuk pertama kalinya. Dia juga merasakan singkatnya. Meskipun Andrew selamanya tidak mati, tapi dia juga ingin merasakan kehidupan manusia. Jadi Andrew mencoba menemukan robot dengan pikiran dan perasaan yang sama dengan saya. Jangan biarkan diri Anda menyesalinya. Tapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Andrew telah berkeliling dunia tetapi belum menemukan orang seperti dia. Saat hendak menyerah, tiba-tiba muncul sebuah robot. Andrew hampir kehilangan giginya. Andrew tahu dia telah menemukan pria yang dia cari. Dia mengikuti gadis itu dan memulai percakapan. "Aku tidak percaya akhirnya aku menemukanmu." Namun jawaban dari pihak lain membuatnya sangat bingung. Suasananya sangat tegang. Seorang pria melangkah keluar dari ruangan. Dia mengatakan dia adalah pemilik pabrik ini. Dia sedang mengerjakan peningkatan untuk robot. Cukup buat hati untuk robot. Mereka akan menjadi individu, seperti cyborg ini. Ternyata itu adalah peningkatan keterampilan. Andrew pergi dengan kecewa. Tapi dia melihat kaki karet dan banyak organ manusia. Andre tercengang. Apakah dia cabul? Rupert buru-buru menjelaskan. Ini semua adalah produk untuk digunakan oleh robot. Mereka semua terlihat seperti orang sungguhan. Tetapi tidak ada yang mau berinvestasi dalam kategori ini. Andrew langsung mengatakan akan berinvestasi di kategori ini. Rupert, mari kita coba Andrew. Ia merasa Rupert sangat mumpuni. Rupert langsung setuju. Dia segera mulai bekerja. Rupert membuat wajah. Siang dan malam membuat kulit, rambut, kepala. Andrew dengan cepat dipromosikan. Dia kembali ke rumah dengan tampilan baru. Sangat baik. Orang pertama yang ingin ditemui Andrew adalah Amanda. Namun kini Amanda sudah menjadi wanita tua. Dia sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dokter berkata bahwa wanita tua itu akan segera meninggal. Andrew dengan lembut memegang tangan Amanda. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, Andrew mengetahui bahwa Amanda masih memelihara kuda kayu itu. Sekarang, Andrew menyadari, teman yang disukai Amanda di masa lalu adalah aku. Tapi sekarang sudah terlambat. Amanda perlahan menutup matanya dan pergi. Keponakan itu menangis. Andrew sangat mengaguminya. "Kamu bisa menangis, aku tidak bisa. Ini terlalu kejam." Aku merasa sangat patah hati, tapi aku tidak bisa menunjukkannya. Tiba-tiba Andre teringat. Rupert menciptakan organ manusia. Anda bisa mengujinya. Kali ini keduanya akan bekerja sama. Seseorang berani berpikir, seseorang berani melakukan. Semuanya telah selesai. Kini Andrew tak hanya bisa menangis, dan dia juga memiliki sistem saraf dan perasaan. Mimpi Andrew menjadi kenyataan. Dua orang tua terbaring di ranjang rumah sakit. Wanita berusia 83 tahun, pria berusia 200 tahun. Sebenarnya kalau Andrew setuju, Anda bisa hidup 500 tahun. Tapi dia ingin menguji perasaan sekarat. Cucu perempuan itu membuat Andrew berpikir berbeda. Sejak kematian Amanda, hanya Portia yang tersisa di rumah itu. Andrew juga sering datang menemui keponakannya untuk berbicara. Kemudian keduanya jatuh cinta. Tapi karena Andrew adalah robot, tidak ada harapan untuk hubungan ini. Suatu hari, Andrew terus melakukan operasi. Sekarang semuanya dianggap lengkap. Meski Andrew tidak bisa memiliki anak, hal itu tidak memengaruhi Portia. Dia bergegas mencarinya untuk mengaku. Tapi gadis itu selangkah lebih cepat. "Charles dan aku akan segera menikah." Andrew sangat kecewa. Dia menyembunyikan perasaannya dan mengucapkan selamat. Mendengar Andrew mengatakan itu, Portia sangat marah. "Andrew, kamu orang jahat. Jika ingin sukses dengan apa yang kamu lakukan sekarang, kamu tentu tidak bisa mengekspresikan dirimu dengan sopan. Ambil risiko, buat kesalahan. Ya, tidak harus selalu sempurna. Penting juga untuk membuat kesalahan." Kalau dipikir-pikir, kata-kata Portia disengaja. Gadis itu ingin Andrew bergegas ke arahnya. "Jika kamu berani mengaku, aku akan pergi bersamamu." Wanita ini menyukai orang tanpa mengatakannya. Andrew tidak sepenuhnya memahami pikiran gadis itu. Bagaimana Anda bisa menebak? Pada hari pertunangan Portia, Andrew menyelinap masuk untuk melihat-lihat. Dia dan Rupert memarahi pengantin pria. Rupert tertawa. "Aku telah jatuh cinta padanya sampai pada titik kebingungan. Apakah kamu ingin mencuri ciuman?"
Ada senior yang membantu. Andrew akhirnya mengerti apa yang dimaksud Portia hari itu. Sekarang dia mengabaikan segalanya, berlari mencari Portia. Porta, aku mencintaimu. Pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Porta tersenyum. Gadis itu akhirnya menunggu kalimat ini. Setelah itu, keduanya hidup bahagia selamanya. Tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Portia adalah orang normal. Gadis itu semakin tua. Andre adalah robot. Tidak peduli berapa lama, penampilannya tetap sama. Tapi ini tidak penting. Portia akan menjadi tua dan lemah dan mati. Andrew akan dengan mudah memulai cinta baru. Gadis itu tidak tahan berpisah dengan Andrew. Jadi dia pergi menemui Rupert lagi untuk operasi. Dalam vas ini ada jenis darah khusus. Infus saja ke dalam tubuh. Dia akan bisa mati seperti manusia. Setelah Andrew selesai mengedarkan satu botol, beberapa tahun kemudian dia menjadi orang tua. Meski waktu yang tersisa sangat singkat, tapi dia bisa selamanya bersama orang yang dia cintai. Film ini juga akan segera berakhir.